Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Sopyan, NPM 26104020017. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau sering dikatakan yaitu IPK. Nah, IPK itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini beberapa pentingnya IPK bagi guru. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan materi pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyusun instrumen penilaian. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis indikator IPK, yaitu yang pertama, indikator kunci. Indikator kunci adalah indikator target yang ingin dicapai oleh kompetensi dasar atau KD. Rumusan indikator merupakan indikator minimal yang dapat pada kompetensi dasar. Nah, yang kedua, indikator penunjang prasyarat adalah indikator yang akan membantu siswa untuk memahami indikator kunci. Nah, yang ketiga, indikator pengayaan. Indikator ini mempunyai tuntunan kompetensi yang lebih tinggi daripada indikator kunci. Namun, sebagai catatan, indikator ini dirumuskan apabila guru merasa siswanya memiliki kemampuan lebih dan mampu menerapkan pembelajaran bertipe HOS. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau sering disebut dengan KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang keenam, memberikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Dan di sini ada bahan-bahan untuk merumuskan indikator. Indikator yang pertama, daftar kompetensi dasar. Yang kedua, daftar kata kerja operasional KKO. Yang ketiga, format isian indikator pencapaian kompetisi. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi atau IPK digunakan sebagai pedoman. Nah, mengapa digunakan sebagai pedoman? Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang cermat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran yang dikembangkan hendaknya sesuai dengan IPK, dapat memberikan gambaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif. IPK yang menentukan kompetensi pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan strategi discovery atau inquiry.
Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar dikembangkan oleh guru. Pasti bertujuan untuk menunjukkan pencapaian kompetensi siswa. Nah, pemilihan bahan ajar yang dapat disesuaikan dengan tuntunan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Nah, yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Rencana penilaian pemberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.